Ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi normal, di mana definisi distribusi normal adalah peubah acak kontinu X berdistribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat mempunyai distribusi peluang, yang fx-nya 1 per sigma akar 2pi E pangkat min setengah X dikurang mu per sigma kuadrat. Kalian tahu kan kalau interval batas-batas dari peluang nilainya 0 sampai 1. Dan karena distribusi normal itu merupakan kontinu, jadi untuk menghitung peluang, kita memakai rumus integral. Kalian ingat kemarin buat ngitung rumus integral, kan batasnya 0 sampai bukan 0 deng, tak hingga sampai min tak hingga. N-nya dimasukin terus fungsinya dikali dx. Hasilnya bakal 1. Kenapa 1? Karena kontinu. Dan kontinu ini batasnya udah maksimal, yaitu tak hingga sampai min tak hingga. Jadi ini peluangnya pasti nanti 1. Habis dari situ turun ke sini. Penjelasan mengenai Z itu apa sudah ada di buku Ibu Arina. Di sini saya hanya melanjutkan. Jadi ini tuh udah pembuktian mean, tapi aku narik dari tengahnya. Jadi dari sini 1 per sigma akar 2pi batas atas sampai min batas bawah Z sigma plus mu E pangkat min setengah Z kuadrat sigma dz. Kalian kan udah tahu yang tadi sigma dz kan kalian tahu yang tadi saya jelaskan yang ada di buku Ibu Arina, bahwasanya saya di sini hanya melanjutkan. Jadi ini kan diintegralkan terhadap Z. Jadi kedudukan sigma ini pasti merupakan konstanta berupa angka. Jadi karena berhubung ini konstanta, jadi dia bisa keluar dari integral. Sehingga jadi sigma ini bisa kita coret dengan sigma penyebut di sini. Jadi tinggal 1 per akar 2pi. Dalam kurung integral tak hingga sampai min tak hingga Z sigma E pangkat min setengah Z kuadrat dz plus mu integral sigma min maaf, ini integral tak hingga sampai min tak hingga E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Batas ini dapatnya dari ini integral tak hingga sampai min tak hingga Z sigma dikali dengan E min pangkat min setengah, jadinya Z sigma E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Dan ini dapatnya dari mu dikalikan dengan E pangkat min setengah, jadinya mu integral
batas atas sama min batas E min setengah Z kuadrat dz. Ini mu sengaja, ini mu saya keluarin dari integral karena mu juga merupakan konstanta. Jadi kalau ada yang bertanya, loh ini E kenapa nggak dikeluarin? Karena ini kan E ada pangkat min setengah Z kuadrat, ada variabel Z-nya. Setelah itu, ini dikali ini ditambah ini dikali sama ini, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. 1/2pi integral min tak hingga sigma ZE pangkat min setengah Z kuadrat dz plus mu per akar 2pi integral tak hingga sampai min tak hingga E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Baru setelah ini maka kita turunkan lagi kenapa bisa ini sigma, karena sigma merupakan konstanta, jadi kita keluarin, kita buat di sini. Jadi dapatnya ini. Lalu kita lihat ini. Mu, ini kan di luar integral. Ini aku masukin ke dalam integral. Jadi mu integral tak hingga sampai min tak hingga E pangkat min setengah Z kuadrat per akar 2pi dz. Setelah kalian lihat ini, kalian lihat rumus peluang kontinu normal, yang mana apabila batas-batasnya itu tak hingga sampai negatif tak hingga, ini hasilnya 1. Nah ini kok bisa disamakan dengan ini. Saya bulatin dulu. Ya, ini sama karena walaupun ini diintegralkan terhadap X, ini diintegralkan terhadap Z, namun bisa disamakan. Jadi ini nilainya sama dengan ini. Kenapa? Kok ini ada X dikurang mu per sigma? Ya, ini kan hanya konstanta, jadi tidak ada masalah. Jadi mau ini ada, ini tidak ada, itu tidak mempengaruhi hasil. Tetap hasilnya 1. Jadi karena ininya sama, batas-batas tak hingganya ini sama, bentuk-bentuknya sama, berarti bisa disimpulkan bahwa hasil dari ini itu sama dengan 1. Jadi maka dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa sigma per akar 2pi integral tak hingga min tak hingga ZE pangkat min setengah Z kuadrat dz plus mu. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuktikan ekspektasi X kuadrat. Karena kita sedang membahas distribusi normal sesuai dengan definisi, yaitu perubahan acak kontinu, maka kita
membuktikannya dengan integral. Jadi x kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga x kuadrat dikali fx dx. Nah, fx ini fungsi densitas distribusi normal. Maka sesuai dengan densitas distribusi normal, maka kita ganti dengan 1 per sigma akar 2 pi kali E pangkat min setengah kali X min mu per sigma kuadrat dx menjadi integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali 1 per sigma akar 2X kali E pangkat min setengah kali X min mu per sigma kuadrat dx. Kemudian 1 per sigma akar 2pi ini kan konstanta, kita bisa keluarkan menjadi 1 per sigma akar 2 mu integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat kali E pangkat min setengah kali X min mu per sigma kuadrat dx. Kemudian kita misalkan X min mu per sigma ini sama dengan Z, maka kita peroleh X sama dengan Z kali sigma ditambah mu, jadinya dx sama dengan sigma kali dz. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi yang tadi, dan kita menggantikan X min mu per sigma ini ganti Z, jadi seperti ini. Kemudian kita ubah kembali, dijabarkan lagi ini dijabarkan menjadi kan ini ada sigma sama sigma, kita bisa coret agar lebih memudahkan. Kemudian kita ubah 1 per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga ini Z kuadrat sigma kuadrat plus 2Z sigma mu plus mu kuadrat kali E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Kemudian kita masing-masing ini dikalikan dengan E, jadinya seperti ini. Sudah dikalikan seperti ini, kita kan ini konstanta di awal ini masih milik semuanya. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi sigma kuadrat per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z kuadrat kali E pangkat min setengah Z kuadrat dz plus 2 sigma mu per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z E pangkat min setengah Z kuadrat dz plus mu kuadrat per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan integral UdV sama dengan UV minus integral V du. Nah, dari sini kita misalkan U-nya adalah Z dan dV-nya adalah Z kali E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Kemudian dV-nya kita ubah menjadi integral Z kali E pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Dan Z kuadratnya kita misalkan sama dengan T, sehingga diperoleh V-nya sama dengan integral Z E pangkat min setengah T dt per 2Z sama dengan setengah integral E pangkat min setengah T dt sama dengan E min E pangkat min setengah T, sehingga menjadi V
V-nya sama dengan minus setengah pangkat min setengah Z kuadrat. Kita kembalikan lagi T-nya menjadi Z. Kemudian kita tadi sudah memperoleh ini sigma kuadrat per akar 2pi integral tak hingga sampai negatif tak hingga Z dikali Z minus Z min setengah Z kuadrat dz ditambah 2 sigma mu per akar 2pi dikali integral tak hingga sampai negatif tak hingga Z pangkat minus setengah Z kuadrat dz yang sama dengan 0, kemudian ditambah mu kuadrat integral tak hingga sampai negatif tak hingga 1 per akar 2pi pangkat minus setengah Z kuadrat dz. Ini sama dengan 1 karena dari peluang kontinu distribusi normal. Kemudian kita masukkan di UV minus integral V. Sigma kuadrat per akar 2pi nya kita keluarkan, kemudian Z nya tadi dimisalkan dengan U nya tadi dimisalkan dengan Z, dan V nya itu sama dengan negatif pangkat min setengah Z kuadrat ini dikurangin V nya lagi dari integral tak hingga sampai negatif tak hingga minus pangkat minus setengah Z kuadrat dz ditambah 2 sigma mu per akar 2pi dikali 0 ditambah mu kuadrat. Kemudian ini dikali dengan ini dikurangi ini dikali dengan yang ini, diperoleh negatif mu kuadrat per akar 2pi Z kali pangkat min setengah Z kuadrat integral tak hingga sampai tak hingga ditambah mu kali ini yang ini mu kuadrat integral tak hingga sampai negatif tak hingga 1 per akar 2pi. Ini harusnya ada di luar sini, tapi kita masukkan menjadi di dalam sini menjadi seperti ini dan menjadi sama dengan 1 dari peluang kontinu. Ditambah 0, kenapa 0? Karena ini tadi dikali dengan 0 sehingga hasilnya 0 ditambah mu kuadrat. Kemudian diperoleh hasil 0 ditambah sigma kuadrat dikali 1 ditambah 0 ditambah mu kuadrat, sehingga diperoleh hasil sigma kuadrat ditambah mu kuadrat. Dari cara itu tadi diperoleh bahwa variansi X sama dengan X kuadrat minus X, sehingga dari hasil tadi kita peroleh variansi X sama dengan X kuadrat minus X kuadrat sama dengan sigma kuadrat ditambah mu kuadrat dikurangi mu kuadrat, sehingga hasilnya adalah sigma kuadrat.